Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Sungguh baik Kau Tuhan. Hari ini kami ada semua karena Tuhan. Kami mau datang dengan segenap hati kami untuk datang di dalam hadirat Tuhan. Kami mau datang kepadamu ya Tuhan, lebih lagi Tuhan, menyaksikan keindahan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Haleluya Yesus. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Jadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Oh Tuhan, Yesus Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Yesus, Kaulah Tuhan, Engkau Allah. Engkau yang mengerti akan isi hati kami Tuhan. Yesus Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu, segala hormat hanya bagi-Mu. Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Yesus,
kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau permata hati kami, Yesus. Shalom Jemaat Tuhan, senang sekali bisa berjumpa lagi dalam Worship from Home edisi Saat Teduh kali ini. Dan pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang Ayub pada pasal yang ke-30. Tapi sebelum itu mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat berkat-Mu, kami boleh melewatinya bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk belajar kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus-Mu menjelaskan setiap kebenaran firman-Mu sesuai dengan kapasitas kami masing-masing. Kami mau belajar Tuhan, satu kerinduan kami, biar kebenaran firman-Mu menjadi terang dan bagi langkah-langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita mengikuti pelajaran Ayub dari Ayub 1 sampai ayat yang ke-30 bahkan sampai akhir nanti, saya yakin, saya percaya bahwa kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki pengertian yang luar biasa tentang siapa Tuhan kita dan bagaimana caranya kita menghadapi ketika kita di dalam penderitaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini kita akan belajar sama-sama dalam Ayub pasal yang ke-30 ayat 1 sampai ayat yang ke-31 tentunya. Tapi kita akan belajar sama-sama secara perlahan-lahan, tapi selebihnya nanti kita belajar secara pribadi tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau saya boleh bertanya kepada kita semua, bahkan pertanyaan itu juga boleh ada dalam diri saya sendiri. Bagaimana cara kita memandang penderitaan? Apakah kita memandang penderitaan itu sesuatu yang menyusahkan? Tentunya pasti. Atau ketika kita mengalami penderitaan, kita seringkali membandingkan penderitaan kita dengan orang lain dan menganggap apa yang kita alami, masalah yang kita hadapi, penderitaan yang kita hadapi jauh lebih berat dari penderitaan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, Ayub adalah pribadi yang begitu luar biasa. Kalau kita membaca secara keseluruhan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-31, Ayub merasa bahwa dirinya ditinggalkan oleh semua orang. Bahkan Tuhan sendiri sepertinya meninggalkan Ayub. Kalau kita membaca sebelumnya, Tuhan mengizinkan iblis mengambil semua apa yang dimiliki Ayub. Tetapi Tuhan katakan, jangan sekali-kali engkau menyentuh nyawanya atau kehidupan Ayub. Yang lain boleh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita bisa merenungkan bahkan meresapinya, siapakah yang dapat merebut kita dari tangan Tuhan? Contohnya Ayub. Ayub, Tuhan berkata kepada iblis, silahkan yang lain boleh kau boleh ambil, tapi jangan sekali-sekali nyawanya. Bagaimana dengan kehidupan kita secara pribadi? Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya, membiarkan kita anak-anaknya. Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Dan kita lihat apa yang terjadi di dalam kehidupan Ayub. Kalau kita lihat dari ayat 1 dan ayat 1 sampai ayat ke-8 di sini, Ayub mengatakan semua orang-orang yang dia tolong, semua orang-orang yang dia bantu, semua orang-orang yang pernah bekerja dengan dia tolong, tapi sekarang berbalik mengejek dia, menertawakan atas semua apa yang terjadi di dalam kehidupannya.
Akan tetapi Ayub tetap bertahan bahwa dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Nah, di sini kita belajar sama-sama. Sepertinya kalau kita melihat kehidupan kita secara sehari-hari, kita boleh mengalami sepertinya seperti kita mengalami bahwa seperti orang-orang di sekitar kita meninggalkan kita, menjauhi kita, bahkan melupakan kita. Bahkan ketika kita mengalami penderitaan, sepertinya Tuhan tidak memberi pertolongan, seolah-olah Tuhan itu begitu jauh. Begitu jauh. Penderitaan Ayub begitu luar biasa, baik secara fisik maupun secara psikis. Dia mengalami penderitaan, mengalami penghinaan, mengalami yang namanya dilecehkan, dijelek-jelekkan. Bahkan sahabat-sahabatnya, bahkan orang terdekat sekalipun menjauhi dia dan menyuruh dia mati saja. Tetapi kita lihat kehidupan Ayub. Ketika penderitaan menyapa Ayub, seperti dia ditinggalkan sendiri. Apa yang Ayub lakukan? Dia terus berpaling kepada Tuhan. Ayat yang ke-20 kita boleh lihat sama-sama. Aku berseru minta tolong kepadamu, tetapi engkau tidak menjawab. Aku berdiri menanti engkau, tetapi tidak menghiraukan aku. Engkau menjadi kejam terhadap aku, menyusui aku dengan kekuatan tanganmu. Engkau mengangkat aku ke atas angin, melayangkan aku dan menghancurkan aku di dalam angin ribut. Ya, aku tahu engkau membawa aku kepada maut, ke tempat yang hidup ke tempat segala yang hidup dihimpunkan. Ayub masih tetap mencari Tuhan. Ayub tetap mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Sudah pernahkah kita menceritakan segala penderitaan kita kepada Tuhan dalam doa? Menangis kepada Tuhan, atau cenderung kita marah sama Tuhan? Mari kita sama-sama belajar dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudahkah kita seperti Ayub yang merenungi atau merenungkan penderitaannya? Yang merenungi atau merenungkan penderitaannya. Sudah begitu terpuruknya dia. Tetapi dia tetap mencari Tuhan. Dia ceritakan isi hatinya kepada Tuhan. Dia ceritakan segala pergumulannya kepada Tuhan. Dia ceritakan segala hal yang mengganjal dalam hatinya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita sama-sama belajar bahwa kita mengambil suatu hikmat yang luar biasa besar dalam kehidupan kita. Bahwa Allah adalah terang waktu hidup kita menjadi gelap. Ingatlah bahwa tak ada kegelapan di dalam diri Tuhan. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk di dalam kehidupan kita. Belajar seperti Ayub. Ceritakan segala persoalan hidup kita kepada Tuhan, bukan kepada orang lain, kepada manusia yang bisa saja akan berbalik menyerang kita, menceritakan apa yang kita ceritakan, menceritakan pergumulan kita kepada orang lain, bukan menolong, tapi justru menjerumuskan kita. Ingat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selama kita tinggal di dunia ini, tidak ada yang abadi, semua hanya pinjaman. Ingat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagi saya juga bahwa kita harus belajar dari kehidupan Ayub. Orang-orang yang dulu dia tolong, orang-orang yang dulu bekerja dengan dia, kini bergantian menjelekkan dia. Nah, sini kita akan belajar sama-sama. Apakah kita sudah memiliki orang-orang yang
Ketika kita bahagia, mereka juga berbahagia. Kita menderita, mereka juga ikut merasakan penderitaan kita. Memberikan support, memberikan dukungan. Dan jangan sekali-sekali menyalahkan Tuhan. Mari renungkan penderitaan kita. Mari benahi kehidupan kita untuk menjadi jauh lebih baik. Apakah yang salah, apakah yang benar dalam kehidupan kita? Kalau salah, kita segera memperbaikinya. Belajar dari kehidupan Ayub. Mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman dalam Ayub pasal 30 ayat 1 sampai yang ke-31. Kita belajar sama-sama. Ayub adalah pribadi yang luar biasa. Ayub ketika dia mengalami persoalan, ketika dia mengalami gundah gulana, dia tetap mencari Tuhan. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.